masalah terbesar dari diet. Jadi masalahnya adalah kita harus membatasi makanan yang harus dimakan dan makanan yang nggak boleh dimakan. Dan itu rasanya berat banget kan. Apalagi kita udah terbiasa buat makan makanan tertentu, atau kalau nggak kita suka banget sama suatu makanan, tapi ketika kita mau melakukan suatu diet, kita nggak boleh memakan makanan itu lagi. Itu tantangan terbesarnya. Pernah nggak sih bayangin, ada nggak ya diet yang kita nggak perlu membatasi makanan apa yang pengen kita makan? Ada, ini namanya intermittent fasting. Nah, sebelum aku jelaskan lebih jauh tentang apa itu intermittent fasting, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi yang pertama yaitu intermittent fasting itu apa? Jadi intermittent fasting adalah salah satu jenis diet. Ini juga sering disebut sebagai diet puasa. Jadi intermittent fasting itu sistemnya adalah kamu bisa makan makanan yang kamu mau, tapi dalam jangka waktu atau durasi tertentu dalam satu hari. Jadi kamu bebas mau makan apapun, dan selama itu masih berada di dalam batas kalori harian, tanpa melebihi batas kalori harianmu, kamu boleh mengkonsumsinya. Tapi ada batasnya. Nah, untuk intermittent fasting sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu 16-8. 16-8 itu apa sih? Jadi dalam satu hari kan 24 jam. Yang 8 jamnya kita boleh makan apapun, tapi selama 8 jam ini kita boleh mengkonsumsi apapun tanpa ada batasan. Misalnya mau makan makanan tinggi karbohidrat boleh, makan makanan tinggi lemak boleh juga, atau makan makanan tinggi protein. Tapi setelah lewat 8 jam ini, maka setelah itu tidak boleh mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung kalori. Jadi cuma boleh minum air putih aja, atau nggak makan dan minum sama sekali selama 16 jam selanjutnya. Oke, jadi dalam satu hari itu dibagi 3, 6/3-nya boleh makan-makan, sementara 2/3-nya nggak boleh makan sama sekali. Kalau untuk durasi jamnya berapa, itu terserah kepada kamu. Jadi ada yang konsumsi makan yang dia intermittent fastingnya dari jam 1 siang sampai jam 9 malam misalnya. Nah, di luar dari jam itu nggak boleh makan sama sekali, ya. Itu yang pertama, yang tipe 16-8. Tipe intermittent fasting yang kedua yaitu tipe 5-2. Jadi kalau dalam satu minggu itu ada 7 hari, maka di 2 harinya, terserah kamu memilih hari apa, itu kamu cuma dibolehkan mengkonsumsi makanan 500-600 kalori per hari. Sementara di 5 hari selanjutnya, atau di 5 hari yang lain, kamu boleh mengkonsumsi makanan seperti biasa. Yang ketiga adalah eat stop eat. Nah, jadi di eat stop eat ini tipenya kayak gimana? Jadi kamu coba boleh mengkonsumsi makanan satu hari, satu kali, terus setelah itu selama 24 jam selanjutnya kamu nggak mengkonsumsi makanan apa-apa lagi. Jadi, tapi ini nggak bisa dalam jangka waktu panjang ya. Jadi misalnya kamu pagi-pagi makan makanan 3 kalori, terus udah itu selama satu hari selanjutnya kamu nggak makan makanan berkalori lagi, kamu cuma minum air aja. Terus udah itu besoknya ketika ketemu di jam yang sama, kamu makan makanan 3 kalori lagi. Terus seperti itu. Jadi ada 3 macam tadi, 16-8, tipe yang kedua itu 5-2, dan eat stop eat. Nah, tipe intermittent fasting apa yang pengen kamu coba, kamu terserah bisa nyoba yang mana. Tapi perlu diperhatikan di sini ya. Jadi intermittent fasting ini nggak cocok untuk semua orang. Ada yang cocok menggunakan intermittent fasting tapi nggak cocok buat orang yang lain. Jadi kalau misalnya kamu merasa mencoba intermittent fasting dan ternyata itu tidak cocok untuk kamu, nggak usah dilanjutkan. Untuk intermittent fasting sendiri, ini sebenarnya apa sih keunggulan dan kelemahannya? Jadi keunggulannya sebenarnya intermittent fasting ini cocok untuk yang mau menurunkan berat badan pertama. Terus udah itu kedua, bisa memperbaiki metabolisme tubuh, karena ternyata kalau setelah diteliti, selama intermittent fasting ini bisa memperbaiki sistem metabolisme tubuh yang asalnya berantakan menjadi lebih rapi. Jadi yang asalnya makan terus dalam satu hari, ketika dibatasi durasi makannya, ini ternyata bisa memperbaiki metabolisme tubuh. Jadi tubuh bisa lebih fokus memperbaiki metabolisme di saat kita tidak mengkonsumsi makanan apapun. Terus udah itu, yang ketiga juga bisa untuk mengatasi peradangan, dan yang keempat bisa membantu mencegah resiko diabetes. Nah, selain memiliki keunggulan, intermittent fasting juga punya kelemahan. Yang pertama yaitu intermittent fasting sebenarnya lebih efektif di laki-laki dibandingkan di perempuan. Dan bagi kamu yang saat ini menderita diabetes mellitus tipe 1, mengalami gangguan makan, atau lagi menyusui dan lagi hamil ataupun menyusui ya, atau saat ini kamu lagi melakukan suatu pengobatan tertentu, sebaiknya jangan melakukan intermittent fasting terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kalau intermittent fasting gimana sih tipsnya? Gimana sih yang terjadi di dalam tubuh ketika seseorang mengkonsumsi intermittent fasting? Kok bisa setelah melakukan terapi atau diet intermittent fasting ini seseorang bisa turun berat badannya? Nah, jadi gini, kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan, maka kalorinya tersebut digunakan sebagai energi. Ketika kita cuma makan 8 jam dan selama 16 jamnya misalnya ya, kita nggak makan sama sekali atau tidak mengkonsumsi
makanan yang tinggi kalori, jadi kita cuma minum air ataupun makanan yang tidak mengandung kalori sama sekali. Nah, selama durasi tersebut, tubuh kita kan tetap membutuhkan energi untuk beraktivitas ya. Nah, dari mana energi tersebut berasal? Kalau misalnya nggak ada karbohidrat di dalam tubuh, jadi sumber energinya diambil dari lemak maupun protein. Nah, untuk pemecah lemak dan protein itu membutuhkan energi lebih banyak. Nah, ketika uh, pemecahan lemak maupun protein itu membutuhkan energi lebih banyak, maka metabolisme di tubuh kita itu meningkat. Nah, itulah yang menyebabkan pembakaran lemak sama protein lebih tinggi dan berat badan kita cenderung lebih mudah turun, metabolisme juga membaik. Gitu. Itu sebenarnya yang menyebabkan penurunan berat badan. Ada suatu rahasia kompleks di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, kelemahan lainnya adalah intermittent fasting ini sebenarnya kalau yang nggak terbiasa terutama ya, itu bisa menurunkan konsentrasi, aktivitasnya juga efektivitas dan aktivitas kita bisa menurun. Kenapa? Karena ketika melakukan intermittent fasting, kita kan nggak mengkonsumsi makanan, ada yang 24 jam, ada yang selama 16 jam. Itu kita kekurangan energi di situ. Nah, kalau misalnya nggak terbiasa, kita pasti cenderung lemas dan nggak bisa beraktivitas dengan maksimal. Yang terakhir yang bisa aku saranin adalah jangan mencoba diet yang tidak sesuai dengan kamu. Nah, gimana cara taunya diet itu sesuai apa enggak kalau kita nggak nyoba ya? Atau ya temanku berhasil kok pakai diet ini, aku juga pasti bisa berhasil, nggak mesti kayak gitu. Jadi pastikan kamu udah konsultasi sama nutrisionis, atau kalau enggak sama dokter pribadimu, atau kalau enggak coba deh datang ke ahli nutrisi, tanya kondisi kamu kayak gimana, terus udah itu kira-kira diet yang cocok untuk kamu itu yang seperti apa gitu. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification, dan terima kasih.